produk. Oke. Ketika kita mau mengadakan sebuah acara nih, home sharing, misalnya ya, home sharing ataupun kita ingin bikin acara training gitu ya, ingin acara Zoom seperti ini. Nah, teman-teman harus pintar mengedifikasi orang atau upline kita nih yang mau datang ke rumah. Misalnya nih, saya gitu ya, top leader Maharani mau datang ke Makassar nih. Nah, saya mengedifikasi, lah beliau itu luar biasa loh, beliau itu sedang hamil 8 bulan, tapi beliau itu kayaknya nggak ada tidurnya deh, demi mengajari mitra-mitranya. Humble, ya, lembut, sabar, pokoknya kita akan dibimbing dengan benar sama dia. Beliau luar biasa, baru 4 bulan itu udah tembus reward master. Nah, teman-teman, nah ketika kita mengedifikasi upline kita yang mau datang, ya, dan edifikasi itu harus sebelum orangnya datang, jangan di depan orangnya. Ya, edifikasi itu harus sebelum orangnya datang atau sebelum acara dimulai. Supaya apa? Supaya ya, ketika orang itu atau upline itu datang ketika acara nih, tidak ada lagi tabir ya. Tidak ada lagi batas penghalang antara si downline kita dengan upline kita, teman-teman. Karena udah tertanam di otaknya, nah ini yang datang nanti nih orang hebat nih. Kalau dia datang, apapun yang dia sampaikan itu pasti bagus dan itu terbukti dia udah sukses gitu loh. Jadi apa yang kita ngomong, ayo semua war elite, nah itu semua masuk tuh di kepalanya dia, sehingga dia mau ngikutin apa yang dikatakan oleh upline kita tadi. Dan kita juga jangan mau males mengedifikasi downline, ya. Kenapa? Karena orang itu butuh diapresiasi. Wah, selamat ya, gitu ya, Mbak Anissa Rufa nih, selamat, udah cair reward plan B, padahal beliau adalah ibu rumah tangga yang punya kesibukan banyak sekali. Nah, itu teman-teman, fungsinya apa, tinggal di mana, kerjanya apa, ya. Jadi edifikasi itu fungsinya itu tadi, teman-teman. Bagaimana ketika upline kita datang, itu akan disambut dengan luar biasa oleh downline kita. Nah, kadang-kadang kita juga harus edifikasi crossline. Banyak orang yang tidak mau mengedifikasi, lah nanti kalau saya edifikasi dia, saya terlihat kecil. Benar nggak? Tapi teman-teman jangan berpikir seperti itu, karena begini, where is the humbleness? Di mana rasa rendah hati ketika kita tidak mau mengangkat orang lain? Ya, karena gini, prinsip hidup saya ya, ketika kita memberi, when we giving, the more we giving, semakin banyak kita memberi, the more we can get, semakin banyak yang kita bisa dapat, ya. Jadi seperti malam ini saya berbagi kepada teman-teman, insya Allah nanti juga saya dapat banyak hal-hal kebaikan setelah saya berusaha untuk meluangkan waktu bisa sharing sama teman-teman malam hari ini. Oke, yang ketiga, cepat aja ya. Yang ketiga adalah konsultasi. Ya teman-teman, konsultasi di dalam bisnis jaringan itu prinsip saya adalah positif down, negatif up. Saya ulangin, positif down, negatif up. Maksudnya apa teman-teman? Di dalam tim kita, segala sesuatu yang positif. Contohnya, ya, testimoni bonus, testimoni produk, motivasi itu harus disampaikan kepada mitra kita ke bawah. Jadi positif down, oke? Negatif up. Semua komplainan ya, produk kopi min pagi yang luar biasa lamanya ditunggu-tunggu, misalnya cairin bonus terus ada kesalahan nggak masuk, mungkin salah nomor rekening atau apapun permasalahannya, itu teman-teman harus ke atas, jangan kebalik. Misalnya nih udah lama nih nunggu kopi, itu kan kita dongkol gitu misalnya ya, terus kita curhat sama member kita ke bawah, iya nih kok lama banget nih kopi, lah mereka itu belum siap untuk menerima segala yang negatif, akhirnya malah mereka jadi down. Aduh, kenapa nih jadi lama juga ya, jadi nggak ada solusi gitu loh. Ketika kita menyebarkan hal-hal negatif itu ke bawah, solusi, maka negatif itu ke atas, itu di bawah. Iya, salam kenal, ini Pak Tatang ya, atau Mas Tatang. Salam kenal ya semuanya.
udah 546. Semoga bertahan ya sampai akhir walaupun ngantuk-ngantuk. Sayang banget karena ilmu ini benar-benar saya dapatkan sekitar 8 tahun dari 3 multi level yang pernah saya ikutin ya. Jadi sayang sekali nggak ikut. Nah, konsultasi itu gunanya apa? Konsultasi gunanya untuk menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat pikiran, dan uang. Kenapa? Karena kita sudah meminimalisir kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Contoh nih, saya sebagai leader ya, saya udah bikin acara yang ngabisin duit nih ratusan juta, puluhan juta nih nomboknya. Nah, kalau teman-teman nggak konsultasi ke upline-nya atau ke top leader-nya, teman-teman akan mengulangi hal yang sama. Contoh, saya mau ke rumahnya Mbak Asmi di Manado, misalnya nih, saya mau ke sana tuh Manado ya. Mbak Asmi lagi jaga warung. Saya mau ke tempat Mbak Asmi nih, tapi saya nggak konsultasi dulu ke Mbak Asmi. Mbak, nanti saya lewat jalan mana ya? Habis dari bandara nanti saya kemana ya? Nah, nyampe nggak saya ke rumah Mbak Asmi? Mungkin nyampe, tapi butuh berhari-hari, nyasarnya dulu yang banyak ya. Tetapi ketika kita konsultasi, Mbak Asmi saya mau ke rumahnya nih, lewat mana nih? Iya Mbak, nanti belok kiri. Mbak, jangan lurus ya, di lurus itu nanti ada lubang buaya gitu ya. Jangan ke kiri juga, ke kiri ada jurang, nanti ke kanan aja gitu. Jadi kita udah menghemat waktu nih, menghemat waktu, menghemat kesalahan, supaya kita nggak ke lubang buaya, supaya kita nggak jatuh ke jurang. Paham ya teman-teman? Jadi konsultasi itu buat meminimalisir kesalahan. Nah, konsultasi itu teman-teman, maksudnya itu kan curhat nih, ceritanya kita ke upline. Nah, yang dicurhatin itu jangan masalah yang mewek terus, nangis terus, baperan terus. Ya, kita upline bukan tong sampah gitu. Jadi teman-teman konsultasi itu, teman-teman screenshotin tuh jaringannya, misalnya di pohon jaringan, kirim ke top leadernya, kirim ke upline-nya yang aktif. Aktifnya hanya di Basu ya, bukan yang upline yang aktif di mana-mana ya. Paham ya maksud saya? Carilah upline itu yang aktifnya cuma di Basu, bukan upline yang aktifnya di mana-mana ya. Upline terus kasih tahu, nih jaringan saya nih plan. Nah, ini gimana nih baiknya nih plan? Saya harus taruh jaringan saya di mana dulu nih, simpan jaringannya gimana dulu nih. Nah, saya pertama kali join di Basu, saya juga nanya sama Pak Haji Daud langsung, bos, ini jaringan saya bos, saya ngisi yang mana dulu? Dibilang, bos, udah kamu isi kiri sama kanan aja dulu sampai passive income. Dan itu yang saya lakukan teman-teman. Ya, itu yang saya lakukan. Pemetaannya harus benar. Kamu harus punya member di setiap provinsi. Nah, itu yang saya lakukan. Ya, gitu. Jadi harus konsultasi sering-sering. Jangan berharap upline-nya yang bakal nyariin satu-satu. Susi, kamu di mana Susi? Ayo konsultasi. Itu nggak bakalan terjadi, teman-teman ya. Jadi jangan upline yang nyariin kalian. Kalian yang harus nyari upline-nya yang aktifnya yang mana. Ya, kitanya yang aktif. Karena upline kita tuh udah menghandle ribuan orang gitu. Nggak mungkin dia sempat berpikir untuk nelfon kita pada hari itu. Jadi kita terus yang ngingetin, saya mau konsultasi nih plan, bisa nggak jam segini? Nah, itu harus dikejar upline-nya ya. Kemudian yang terakhir adalah no cross lining. No cross lining itu maksudnya begini teman-teman, ini fondasinya sangat bagus. Karena saya pribadi kan ibu sama ayah saya kan warga negara Malaysia. Nah, saya pribadi ketika pindah ke Indonesia itu di 2013, itu saya sangat kaget gitu loh di Indonesia. Kenapa? Jadi pernah, nggak kedengeran ya? Yang lain kedengeran nggak? Coba dong di komen. Kedengeran kok, oke banget. Oke banget ya, makasih. Mungkin volumenya kurang ya. Aku rasa suaraku udah ngegas banget nih. Ya, jadi teman-teman no cross lining. Jadi cerita gini, di Indonesia itu aku pernah kayak, kok macet banget sih di depan. Aku bawa mobil, terus ada macet banget di depan, nih kenapa nih? Nah, ternyata di situ ada orang yang jatuh gitu ya, orang yang jatuh. Yang nolonginnya itu 1-2 orang. Tapi kenapa jalanan macet? Ternyata pengendara mobil dan pengendara motor itu pada melipir buat fotoin, buat videoin, bahkan ada yang siaran langsung gitu ya. Jadi bukannya keponya gitu loh, no cross lining itu maksudnya dia kepo banget loh sama urusan orang lain gitu, sehingga akhirnya yang tadinya mau ke kantor on time jadi dia telat gitu loh, karena kepo sama urusan orang lain. Nah, no cross lining itu maksudnya bukannya tidak membantu cross line ya, salah.
No cross-lining itu maksudnya adalah tidak kepo sesuatu yang bukan berada di ranah ataupun di jalur kita. Ya, jadi seandainya kita balapan nih, kita nggak usah lihat kiri, lihat kanan, kita fokus aja nih sama jalur kita. Mau tuh orang lain gimana, ya itu urusannya dia. Mau dia jual di bawah harga kek, mau dia jualan murah di Shopee kek, mau dia itu udah ada yang ngurusin, teman-teman. Udah ada perusahaan yang bakal ngelacak tuh orang di mana. Jadi itu bukan urusan kita gitu loh. Kita cuma ngingetin tapi jangan terlalu kepo dan banyak yang ngurusin, itu nggak usah. Ya. Jadi teman-teman gini. Kita begini nih. Terus kita ada orang di bawah kita begini kan. Orang di bawah kita kan adalah yang namanya downline. Ya. Downline kita itu adalah namanya inline. Inline maksudnya adalah mereka itu harus yang kita urusin karena mereka masih inline, satu jalur sama kita. Upline kan di atas kita nih. Upline di atas. Upline itu udah crossline. Paham? Bagi saya, oke, contoh kita. Bagi saya, top leader Maharani adalah crosslining. Crosslining saya. Bagi dia, saya adalah inline. Oke? Jadi karena top leader Maharani saya itu adalah crosslining, menurut saya crossline, saya nggak akan ngurusin berapa banyak bonusnya dia. Nggak pernah tanya-tanya bonus kamu berapa sih, bandingin bonus saya segini, nggak pernah. Saya nggak pernah menuntut support, top bikin promo dulu dong, nggak pernah. Ya, makanya kemarin pas promo HRV atau apa, saya menyalip sedikit dari bonus upline saya. Ya, gitu teman-teman. Jadi kenapa kita harus menganggap upline kita adalah crossline? Karena ketika dia closing, belum tentu dia taruh di bawah jaringannya kita, benar nggak? Pasti upline ya, ketika dia closing dia juga pasti ingin mengembangkan jaringan-jaringannya yang lain. Makanya kita jangan mau bergantung kepada upline. Terlalu beresiko menggantungkan impian kita kepada orang lain, kepada upline, kepada downline. Terlalu beresiko teman-teman. Ya, kalau upline-nya baik, full support, ya alhamdulillah, kitanya bergerak, maju, berkembang. Tapi gimana kalau upline kita cuek-cuek bebek? Ya, otomatis kitanya down kalau kita mengharapkan upline kita itu full support 24 jam buat kita. Ya, jadi no crosslining itu sekali lagi jangan pernah kepo yang bukan urusan kita. Mau bonus upline yang kita berapa kek, yaitu alhamdulillah rezekinya dia, tidak mengurangi bonus kita, kan bener kan? Upline saya dapat bonus dari perusahaan, bukan bonus saya dikurangin untuk bayarin dia, enggak. Jadi hanya fokus aja ke jaringan kita ke bawah teman-teman ya. Tapi ingat, upline yang baik pasti akan kasih support tanpa diminta gitu. Oke, lanjut ya, masih semangat ya, kita lanjut. Udah paham ya 4 pondasi sukses di Basu. Pertama, learning and teaching attitude, kemudian edifikasi, bagaimana meningkatkan citra, kemudian konsultasi, sering-sering konsultasi ya ke upline-nya. Tapi konsultasi itu jangan meminta persetujuan juga. Misalnya, Mak, aku pengen ngajak orang pindah jaringan nih, boleh nggak? Boleh nggak? Udah dibilang sama upline-nya nggak boleh. Tetap aja ditanyain terus sampai boleh. Nah itu jangan, ya nggak boleh. Nanti aku kasih tahu lagi ya pondasi yang kelima sebenarnya ya. Tapi nggak aku tulis di sini. Yang keempat tadi no crosslining. Nah pondasi kelima itu sebenarnya adalah integritas. Integritas itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang yang mahal harganya. Ya. Mahal harganya teman-teman. Kejujuran itu mahal. Walaupun perusahaan nggak tahu kita mindahin jaringannya orang, walaupun perusahaan nggak tahu, tapi ketika kita memiliki integritas, kita nggak akan mau. Itu namanya integritas. Ya. Tahu dan tidak tahu. Bekerja tanpa diawasin. Bertanggung jawab tanpa diminta. Itu teman-teman ya, jadi harus menjaga integritas. Kalau semua pemain network jaringan ini ya, profesional networker ini semuanya adalah orang-orang yang punya integritas tinggi, tidak akan ada yang jual harga murah di Shopee, tidak akan ada yang jual murah di marketplace, tidak akan ada pindah-pindah jaringan. Kenapa? Integritas. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mendapati suatu saat nanti amit-amit jaringannya diambil sama orang, bilang aja ya nggak apa-apa.
dia gabungnya ke leader yang tidak punya integritas. That's all. Ya, dan ingat karma itu berlaku. Apa yang kita lakukan sekarang pasti akan kita rasakan ke depannya, gitu teman-teman. Jadi kalau saya sarankan, kalau saya selalu bilang ke member-member saya sendiri di Freedom Squad, kalau kalian nggak mau dicubit, jangan nyubit orang, ya, gitu. Jangan nyubit orang kalau nggak mau dicubit. Kalau udah siap dicubit orang, ya udah nggak apa-apa, cubit aja. Tapi ketika ID kalian di SP1, SP2, SP3 dan kemudian diblokir, saya tidak akan bertanggung jawab karena saya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Ya, gitu. Kalau misalnya kita jujur aja bisa kaya raya, kenapa kita harus culas? Begitu teman-teman. Kemudian ada fondasi lain yang mungkin saya nggak tulis di sini, teman-teman bisa catat juga, yaitu duplikasi hal-hal yang mudah, yang sederhana. Contohnya ketika home sharing itu jangan seperti yang dibilang owner ya, jangan di tempat-tempat mahal. Kalau tempat-tempat mahal itu nggak bisa diduplikasi sama semua orang. Home sharing ngadain makanan berat gitu ya, ya mungkin bagi kita bisa gitu, dan bagus sedekah makanan buat member-member. Tapi member kita akan berpikir, aduh nanti kalau saya disuruh home sharing saya nggak bisa, saya nggak punya dana buat membiayai orang sebanyak itu makan. Akhirnya duplikasi home sharing itu nggak jalan, gitu teman-teman. Jadi lakukanlah duplikasi itu yang simple, yang mudah ditiru ya. Kemudian komitmen, kemudian juga buku, pertemuan, CD. Jadi teman-teman, kalau misalnya saya tuh ngajarin member tuh ya, itu dari buku. Kenapa? Kalau misalnya nih saya ngomong, Mbak Maulida Fajri orangnya malas banget sih, kamu kok malas banget gitu, nah pasti orangnya tersinggung kan. Tapi ketika saya bilang, Mbak beli nih buku, terus dia baca, Mbak Maulida baca, tidak ada orang yang malas itu bisa sukses. Nah, kira-kira dia bapak nggak sama buku? Kan enggak, karena buku yang ngomong, bukan upline-nya yang ngomong ya. Jadi itu pentingnya juga kita sering-sering baca buku teman-teman. Oke, next. Nah, udah 577 nih, Masya Allah. Di screenshot dong teman-teman. Apa pentingnya belajar dari kesalahan? Ya, yaitu tadi ya, menghemat-hemat waktu, ya, menghemat tenaga supaya nggak melakukan kesalahan yang sama. Nah, sekarang saya bahas next 7 kesalahan berbisnis di Basu.